Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kalian mati saja, teriak Lin Tian. Sing sing. Lalu dia mengayunkan pedang melahapnya, dan sebuah lubang hitam besar muncul tepat di atas kepala Lin Tian. Di dalam lubang hitam ini, itu dapat terlihat kegelapan murni dan kekosongan yang tiada akhir. Melahap alam semesta, teriak Lin Tian. Lalu lubang hitam itu mengeluarkan banyak tangan yang besar, dan berusaha menangkap Yimo yang menyerang Lin Tian. Apa? Teriak mereka semua. Melihat hal itu, mereka semua menjadi takut dan cemas. Mereka semua bisa merasakan, jika tersentuh oleh tangan itu, hidup mereka akan benar-benar menghilang. Lari, teriak salah satu dari mereka yang melarikan diri, lalu diikuti dengan yang lainnya, yang saat ini berusaha untuk melarikan diri juga. Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku, teriak Lin Tian. Lin Tian yang masih mengangkat tangannya ke atas, lalu dia mengarahkan pedang itu tepat mengarah ke arah Yimo yang melarikan diri. Tangan dari lubang gelap itu langsung bertambah cepat, dan menangkap mereka satu persatu. Ah! Mereka semua menjerit, karena ditertangkap oleh tangan hitam ini, itu seperti kekuatan ki milik Yimo. Setelah tertangkap, mereka pun dipaksa keluar dari tubuh mereka. Bukan hanya itu saja, darah mereka juga seperti disedot oleh tangan itu. Kalian tidak akan mati dengan mudah, kalian akan kusiksa, dan dimurnikan oleh kekuatan melahapku secara perlahan, teriak Lin Tian, lalu dia melepaskan pedang melahapnya. Tidak, pemimpin, tolong kami, teriak mereka satu persatu, tapi seberapa keras mereka meminta tolong, mereka akan tetap dihisap ke lubang hitam itu. Setelah mereka semua masuk ke dalam lubang hitam itu, mereka segera menghilang, dan kemudian langit kembali seperti semula. Pria berjubah hitam yang dipanggil pemimpin itu, tampaknya mulai ketakutan setelah melihat bahwa hanya dihisap ke dalam lubang hitam itu, dia bisa merasakan bahwa, tangan itu saja sudah cukup untuk membunuh mereka dengan mudah, namun pemuda ini tidak ingin membunuh mereka secara langsung, tapi menyiksa mereka secara perlahan-lahan sampai mati. Lin Tian lalu melihat ke bawah, dan dia turun dari langit sambil berjalan menuju pria itu. Melihat Lin Tian berjalan ke arahnya, ini membuat pria itu ketakutan, dia sangat takut kepadanya, sampai-sampai ingin mencoba melarikan diri. Tetapi karena dia sudah terluka lumayan parah, jadi saat Lin Tian melihat orang itu akan kabur, Lin Tian segera muncul di depan pria itu. "Jangan bunuh aku mohon," kata pria itu. "Kenapa kamu merengek memohon ampun seperti itu? Bukankah kalian juga kejam terhadap manusia? Kenapa tiba-tiba saja kamu jadi takut mati?" Balas Lin Tian sambil mengerutkan keningnya. Aku, pria itu tergagap saat berbicara, dan itu membuat Lin Tian menjadi sedikit aneh, kaget karena orang yang dia lihat ini, adalah pemuda yang pernah membuat keributan dengannya saat berada di kedai. Setelah itu, Lin Tian kesal dengan sikap Wu Xin. "Kamu," ucap Lin Tian dengan kaget. "Tuan, maafkan aku, tolong lepaskan aku hanya diperintahkan oleh seseorang tuan," ucap pemuda itu. Lin Tian masih kaget dan juga menatap pemuda itu dengan mata yang tajam, namun setelah beberapa saat, Lin Tian kembali tenang. "Katakan semua yang kamu tahu, jika ucapanmu masuk akal, aku akan melepasmu," balas Lin Tian. Baiklah," jawab pemuda itu. Lalu dia menceritakan siapa yang memerintahkannya ke sini, dan dia memang berasal dari Sekte Ular, tetapi di Sekte Ular, Master Sekte Ular tidak mengetahui ada beberapa banyak musuh yang menjadi mata-mata di sektenya. Orang yang menyuruh pemuda ini adalah Tetua Agung Sekte Ular itu sendiri, tapi dia bukan Tetua Agung yang sebenarnya, dan ternyata, dia adalah seseorang yang sudah dikendalikan oleh seseorang yang disebut dengan Master. Siapakah Master itu? Mereka semua juga tidak tahu. Sejak saat itu, Tetua Agung mulai merencanakan cara untuk mengambil alih posisi Master Sekte, tetapi dia gagal, karena dia berpikir akan membuat orang lain curiga tentang dirinya.
Jadi dia membuat beberapa murid yang jenius untuk mengikutinya bersama-sama, dan dia juga memberikan kekuatan kepada mereka, untuk membuat orang yang mengikuti Tetua Agung menjadi lebih kuat. Termasuk pemuda itu juga, dia sudah menjadi Yimo, dan bahkan, entah kenapa dia sangat menyukai daging manusia, sehingga pada akhirnya ada beberapa saudaranya yang ikut bersama pemuda itu waktu bertemu Lin Tian, dan kemudian dibunuh olehnya juga. Lalu tentang kenapa dia ada di sini, dia diperintahkan agar membunuh manusia yang masuk ke sini, lalu mengambil darahnya dan menjadikan mereka tumbal untuk tuan itu. Dia disegel di pusat ruang ini, jadi untuk membukanya, dia membutuhkan banyak darah manusia, tetapi sejak semua manusia keluar dari dunia ini, itu menyebabkan rencana mereka telah gagal. Jadi sebagian dari mereka tetap tinggal di sini, lalu sebagian lagi sudah berada di pusat segel itu. Sedangkan di luar sana, apakah masih ada anak buah dari mastermu itu? Tanya Lin Tian. Iya masih, aku sendiri tidak tahu berapa banyak, tapi mereka memang berencana untuk membantu Tuan pergi dari sini, jawab pemuda itu. Bagus, Tetua Agung Sekte Ular benar-benar harus mati, dan soal segel itu, aku akan menghancurkannya, teriak Lin Tian dengan penuh amarah. Tuan, lepaskan aku telah mengatakan semuanya, jawab pemuda itu. Oh iya, aku lupa, pergilah, balas Lin Tian. Terima kasih, jawab pemuda itu, tapi di dalam hatinya, dia pun berkata, dasar bodoh, di saat aku bebas dan bertemu dengan yang lain, aku akan membunuhmu, gumam pemuda itu di dalam hatinya. Lalu pemuda itu berbalik dan bersiap untuk pergi, tapi dari belakangnya, Lin Tian tersenyum sinis sambil melihat pemuda itu. Tanpa sepatah kata pun, Lin Bai yang diam di atas kepala Lin Tian, itu langsung menyerang dengan tangannya, tangan kucingnya itu berubah menjadi besar hingga seukuran tangan manusia, lalu berbentuk seperti tangan harimau. Dengan serangan mendadak dari Lin Bai, pemuda itu tidak dapat menghindarinya. Cerot, serangan Lin Bai menembus ke jantungnya, dan bahkan sampai menembus hingga ke dada depan. Kamu berbohong, ucap pemuda itu. Aku tidak berbohong, aku mengatakan kalau aku melepaskanmu, tapi tidak pernah mengatakan bahwa kucingku akan melepaskanmu, balas Lin Tian sambil tersenyum. Benar apa kata kakakku, dia melepaskanmu, tapi tidak denganku, ucap Lin Bai. Ucapan Lin Bai ini telah membuat pemuda itu kaget, karena tidak percaya akan hal ini. Dia tidak percaya bahwa, dia akan mati di tangan seekor kucing, yang bahkan dia sendiri tidak tahu makhluk itu yang sesungguhnya. Hueks, pemuda itu segera memuntahkan darah hitam. Kamu lebih baik menghilang saja dari dunia ini, ucap Lin Bai. Lalu tubuh pemuda itu pun berangsur-angsur melemah, dan matanya pun sudah kehilangan cahayanya. Hingga pada akhirnya, tubuhnya jatuh ke tanah tak bernyawa. Lin Bai yang melihat itu tidak peduli sedikit pun, dan hanya mendengus sambil kembali ke kepala Lin Tian, dan kemudian rebahan. Lin Tian hanya membakar mayat itu dengan apinya, lalu menatap api langit yang masih terkurung di dalam jaring iblis. Apakah kamu ingin bebas? Tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan dari Lin Tian, naga api itu pun mengangguk, dia tidak berani melawan pemuda ini, karena dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di tubuhnya, apalagi dengan kucing yang ada di kepalanya itu. Dia bisa merasakan bahwa, jika kucing itu ingin melakukannya, dia bisa saja menelan dirinya, walaupun tubuhnya terbuat dari api. Aku bisa saja mengeluarkanmu, tapi ada syaratnya, ucap Lin Tian. Naga api itu mengerutkan keningnya, tapi dia masih mengangguk dan ingin mendengarkan syarat dari Lin Tian. Aku akan memberikanmu dua pilihan, yang pertama apakah kamu akan mengikutiku, atau apakah kamu ingin aku murnikan, silakan kamu pilih sendiri, ucap Lin Tian. Mendengar pilihan yang diberikan Lin Tian, ini membuat naga api itu menjadi sedikit sedih, bukankah itu sama saja bahwa, dia akan tetap menjadi budak, dia sudah hidup jutaan tahun, dan baru saja mendapatkan kesadaran ilahinya, tetapi dia juga berharap bahwa, suatu saat nanti bisa memiliki tubuh sejatinya.
Kamu boleh memilih, jika kamu mengikutiku, aku tidak akan mengecewakanmu, tapi jika kamu ingin dimurnikan, aku pastikan itu tidak akan menyakitkan bagimu, ucap Lin Tian. Pada akhirnya, naga api menyerah dan setuju untuk mengikuti Lin Tian. Lin Tian senang dengan naga api yang mengikutinya, dan itu membuatnya mendapatkan hadiah yang luar biasa. Hahaha, kamu tenang saja, aku juga akan membantumu memiliki tubuh sejati, ucap Lin Tian. Setelah mendengar perkataan Lin Tian, naga api itu tampak sangat bahagia dan berterima kasih dengan cara mengelilingi tubuh Lin Tian. Sudahlah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, jika kamu berada di sini, itu berarti pedang api itu juga berada di sini. Tanya Lin Tian. Naga itu mengangguk sebagai bukti bahwa, memang benar ada pedang api di sini. Bisakah kamu membawaku ke sana? Tanya Lin Tian. Naga itu berpikir sebentar, dan kemudian mengangguk ke arah Lin Tian. Baiklah, aku akan memasukkanmu ke dunia binatang, karena itu sangat berguna bagimu. Nanti kamu temui wanita yang bernama Feng Er di dalam sana, dan biarkan dia melatihmu. Lalu sebelum itu, kirimkan saja lokasinya padaku menggunakan kesadaran ilahimu. Ucap Lin Tian. Naga itu mengangguk dengan patuh, dan kemudian mengirimkan lokasi tempat pedang itu berada. Lin Tian yang melihat lokasi itu nampak kaget, karena pedang api itu berada di pusat ruang makam, dan yang lebih parahnya lagi, pedang itu digunakan untuk menyegel seorang Yimo tingkat tuan. Yimo tingkat tuan, itu setara dengan seorang di alam abadi, tetapi seberapa tingginya kekuatan Yimo, itu tergantung dari tingkatan yang nanti harus ditemuinya. Baiklah, namamu sekarang adalah Api Kecil, ucap Lin Tian sambil memberikan nama kepada naga api itu. Mendengar nama yang diberikan Lin Tian, Api Kecil mengangguk bahagia. Setelah itu, Lin Tian tidak berdiam diri, dan langsung memasukkan api kecil itu ke dalam kalung binatang. Setelah memasukkannya ke dalam kalung, dia pun terbang menuju area pusat ruang makam itu. Dalam perjalanannya saat ini, Lin Tian bertemu beberapa Yimo, dan kemudian dia membunuh mereka semua tanpa sisa. Dalam 2 hari ini, tidak tahu berapa banyak Lin Tian membunuh Yimo yang berada di dalam ruang makam ini. Lin Tian sangat yakin kenapa para Yimo bisa masuk ke dalam ruang makam ini, itu karena mungkin ada salah satu dari mereka yang mengetahui pintu lain selain dari pintu di 3 kekaisaran. Pada hari selanjutnya, Lin Tian sampai di area inti, lalu dia melihat banyak darah di sebuah altar yang ada di sana. Dia bisa melihat sebuah pedang berwarna merah seperti api, dan pedang itu tertancap di tengah altar. Dan bahkan di sana, ada beberapa Yimo yang sedang membunuh temannya sendiri untuk dijadikan persembahan. Lin Tian bisa merasakan bahwa, aura mereka semua berada di tahap alam langit, dan itu memungkinkan Lin Tian menjadi yakin bahwa, ruang ini masih berfungsi untuk menyegel kekuatan semua orang yang ada di sini. Lin Tian tidak segera menyerang mereka, dia hanya melihat dan memahami situasi di sana terlebih dahulu sebelum dia menyerangnya. Sepertinya pengorbanan darahnya hampir selesai, dan dapat diperkirakan, jumlah mereka mungkin sekitar 40 orang lebih, gumam Lin Tian sambil mengerutkan keningnya. Baginya, itu tidak masalah untuk membunuh Yimo ini, tetapi yang dia takutkan adalah, jika nanti dia membunuh mereka di sini, itu akan melemahkan segel pedang itu. Kakak, aku pikir itu tidak masalah, karena aku yakin kekuatan pedang itu cukup untuk menahan Tuan Yimo itu sementara waktu, ucap Lin Bai. Baiklah kalau begitu, lakukan saja, teriak Lin Tian. Lin Tian segera mengangkat pedangnya, dan kemudian menghilang dari tempat persembunyiannya, lalu muncul tepat di depan para Yimo yang ada di sana. Siapa kamu? Teriak salah satu dari mereka. Aku adalah dewa kematian kalian, balas Lin Tian. Setelah mengatakan itu, Lin Tian segera menebas mereka semua dengan pedangnya. Sing sing. Beberapa dari mereka yang terkena tebasan Lin Tian, mereka langsung mati. Walaupun aura kejahatan di sini memiliki kekuatan untuk menekannya, tetapi itu tidak berarti dengan kekuatan bela dirinya.
Serang dia, jangan biarkan manusia ini mengganggu kita, teriak mereka. Ush ush. Lalu semua Yimo yang ada di sana segera menyerang Lin Tian, tapi sayangnya, Lin Tian sangatlah kuat, sampai-sampai dari 40 Yimo tadi hanya tersisa 20-an. Kalian tidak layak untuk hidup, rantai kegelapan, teriak Lin Tian, lalu banyak rantai yang muncul di belakang Lin Tian, dan kemudian menyerang mereka semua dengan menggunakan rantai itu. Cerot, cerot, cerot. Rantai itu segera menembus dada mereka, dan itu membuat mereka tidak bisa lari. Benda apa ini? Teriak salah satu dari mereka. Ini adalah rantai kegelapan, dan kalian tidak akan bisa lepas dari rantai ini, jawab Lin Tian. Dunia melahap, buka, teriak Lin Tian. Setelah mengatakan itu, lalu lubang hitam itu muncul kembali di atas kepala Lin Tian. Kamu pasti akan dihancurkan oleh tuan kami, teriak orang itu. Dia lalu menggunakan kekuatan penuhnya, hanya untuk meledakkan dirinya sendiri dan menjadi banyak hujan darah. Darah orang-orang itu pun menetes ke arah altar itu, hingga membuat Lin Tian kaget dan masih tidak sadar juga. Hahaha, sebentar lagi aku akan bebas, teriak suara di dalam altar. Tuan akan bebas, gunakan tubuh kita untuk membuka segel yang telah menyegel Tuan, teriak salah satu dari mereka. Lalu satu persatu dari mereka yang telah terikat oleh rantai Lin Tian, mereka segera menghancurkan diri mereka, lalu darah mereka langsung masuk ke altar tersebut. Melihat kejadian itu, Lin Tian segera menyadarinya, dia yakin bahwa, Tuan Yimo ini akan bebas, tanpa berpikir panjang lagi, lalu Lin Tian pergi ke tengah altar tersebut, lalu dia segera menarik pedang api itu, dan langsung mundur agak jauh. Hahaha, akhirnya aku bebas, teriak sebuah suara yang keluar dari dalam altar itu. Lalu dia melihat ke arah Lin Tian, bocah keparat, kamu berani sekali membunuh pengikutku, aku akan membunuhmu untuk menjadi makanan pertamaku, dan aku bisa merasakan dirimu cukup kuat, ayo, jadilah makananku, ucap Tuan Yimo itu. Hahaha, apakah kamu sedang melawak, walaupun kamu sudah bebas, tapi kekuatanmu masih berada di tahap alam langit, balas Lin Tian sambil tersenyum. Hahaha, walaupun kekuatanku masih belum pulih, tapi aku yakin bisa mengalahkanmu, ucap Tuan Yimo itu. Wah, benarkah? Kalau begitu, mari bertarung, teriak Lin Tian. Ush! Lalu dia maju dan menyerang ke arah Tuan Yimo itu, dan Tuan Yimo itu juga maju untuk menyerang Lin Tian. Memang benar, walaupun Tuan Yimo ini baru lepas, tapi kekuatannya juga cukup luar biasa, dan itu membuat Lin Tian sedikit kelelahan, dan bahkan, dia telah mencoba yang terbaik juga agar dapat mengalahkan Tuan Yimo itu. Hahaha, bocah ingusan, apakah hanya segini kekuatanmu? Tanya Tuan Yimo itu. Aku akan membunuhmu, teriak Lin Tian. Hahaha, mari kita lihat, apakah kekuatanmu itu lebih besar daripada ucapanmu, balas Tuan Yimo itu sambil menyerang Lin Tian dengan kekuatannya. Bang! Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.